Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia duduk bersila dan melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menempa embrio pedang untuk kedua kalinya. Tanyun membalik tangan kanannya dan api Hongmeng setinggi 12 kaki muncul dari telapak tangannya. Tanyun berkata, "Formasi penempaan." Tangan Tanyun bergerak seperti sedang membuat segel. Tiba-tiba ada ledakan kekuatan spiritual berwarna emas. Setelah kekuatan spiritual berwarna emas itu diserap ke dalam api Hongmeng, itu seperti kumpulan bintang spiritual. Totalnya ada 9.000 bintang spiritual. Setiap bintang spiritual adalah dasar formasi. Beberapa saat kemudian, 9.000 bintang spiritual mereka bergabung dan menyatu menjadi tungku untuk menempa senjata. Jika adegan ini dilihat oleh para master senjata, itu akan sangat mengejutkan mereka. Karena cara membuat tungku tempa dengan cara seperti itu hanya sebuah legenda bagi orang di benua hukuman surgawi. Mereka semua belum pernah melihat cara yang digunakan oleh Tanyun. Ketika tungku untuk menempa sudah dibuat, cincin Kiangkun Tanyun menyala dan embrio pedang berwarna ungu terbang ke dalam tungku tempa. Kemudian, api Hongmeng membakar tungku tempa itu. Waktu berlalu tanpa disadari, dan setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda mencair, Tanyun membuat api Hongmeng yang awalnya setinggi 12 kaki menjadi 6 kaki. Tujuan Tanyun melakukan hal itu untuk mencegah suhu tidak terlalu tinggi dan mencegah supaya tidak sepenuhnya mencair. Tanyun memejamkan mata. Dia melambaikan tangan kanannya dan hembusan energi spiritual keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Ruang di sekitar menjadi bergetar. Tanyun melepaskan indera spiritual untuk menyelimuti energi spiritual keemasan. Di bawah kendali indera spiritual, itu membuat energi spiritual keemasan mulai terbelah. Sebulan kemudian, energi spiritual keemasan itu berubah menjadi puluhan juta helai energi spiritual. Tanyun mengendalikan puluhan juta helai energi spiritual selama setengah tahun. Alhasil, puluhan juta energi spiritual membentuk sebuah bayangan pedang. Bayangan pedang itu merupakan pola pedang terhormat tingkat tinggi. Pola pedang memiliki fungsi yang sama dengan pola formasi dan pola jimat. Pola pedang ini dibentuk oleh kondensasi pola kekuatan spiritual. Jika ada satu kesalahan dalam membuat pola pedang, maka pedang itu akan menjadi produk gagal dan tidak dapat ditempa kembali. Tentu saja, dengan keterampilan luar biasa Tanyun dalam teknik pemurnian senjata, itu sama sekali bukan masalah. Tanyun menghela napas dalam-dalam. Dia memanipulasi pola pedang dan perlahan-lahan mencetaknya pada embrio pedang. Setelah beberapa saat, pola pedang itu bergabung ke dalam embrio pedang. Tanyun menyingkirkan api Hongmeng dan mulai membiarkan embrio pedang mendingin dan mengeras. Karena suhu embrio pedang terlalu tinggi, Tanyun merasakan gelombang panas yang memenuhi wajahnya, dan itu membuatnya berkeringat. Setelah setengah bulan, embrio pedang telah benar-benar dingin. Itu berarti bahwa Tanyun berhasil dalam langkah ketiga membuat pedang. Tanyun merasa sedikit kelelahan karena terlalu banyak menggunakan indera spiritualnya. Setelah beristirahat selama setengah hari, Tanyun merasa sudah pulih. Dia sekali lagi mengendalikan embrio pedang untuk mengapung di tungku tempa dan memulai langkah keempat, yaitu menempa embrio pedang ketiga kalinya. Saat embrio pedang terbakar oleh api Hongmeng, kita dapat melihat bahwa ada pola pedang di dalam embrio pedang. Tujuan dari penempaan ketiga kali ini
adalah untuk membuat pola pedang, dan embrio pedang benar-benar menyatu dengan sempurna. Setengah tahun kemudian, ketika embrio pedang menunjukkan tanda-tanda mencair, pola pedang di embrio pedang menjadi tidak terlihat. Tanyun memanipulasi api Hongmeng untuk menjaga suhu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. 3 hari kemudian, setelah pola pedang dan embrio pedang benar-benar menyatu, itu berarti Tanyun telah menyelesaikan langkah keempat dalam membuat pedang. Tanyun buru-buru memulai langkah kelima. Dia memasukkan 11 bahan pemurnian ke dalam embrio pedang dan menempa keempat kalinya. Saat cincin Kiangkun Tanyun menyala, batu emas seukuran kepalan tangan keluar dari cincin Kiangkun dan melayang di udara. Ini adalah emas langka, salah satu bahan pemurnian terbaik untuk membuat pedang beratribut emas. Setelah 3 tahun, emas itu mulai meleleh, berubah menjadi cairan emas. Untuk benar-benar mendapatkan cairan emas yang sangat murni, Tanyun membutuhkan waktu setengah tahun lagi. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, cairan emas langsung melesat ke dalam embrio pedang. Kemudian, Tanyun mengeluarkan sepotong bambu guntur dari cincin Kiangkun dan membakarnya dengan api Hongmeng. Setelah 1 tahun, bambu guntur telah terbakar habis dan hanya tersisa sekelompok esensi guntur yang sangat murni. Setelah itu, Tanyun mengendalikan esensi guntur ke dalam embrio pedang. Dalam 50 tahun berikutnya, Tanyun berturut-turut memurnikan air dingin, batu api, akar spiritual tanah, angin misterius, buah guntur 1000 tahun, debu kuno waktu, ginseng ruang, pohon naga kematian, dan kristal milenium. Setelah memurnikan 9 bahan itu, Tanyun memasukkan esensi dari 9 bahan itu ke dalam embrio pedang. Tanyun mulai mengendalikan api Hongmeng, membakar embrio pedang dengan seluruh kekuatannya, dan 11 esensi dengan atribut yang berbeda. Mereka mulai bergabung di dalam embrio pedang. 3 tahun kemudian, setelah semua esensi bergabung, butuh 2 tahun lagi untuk mencapai perpaduan sempurna antara 11 esensi dan embrio pedang. Pada saat yang sama, embrio pedang telah menjadi pedang berwarna ungu. Itu berarti langkah kelima Tanyun dalam membuat pedang telah berhasil. Meskipun embrio pedang telah menjadi pedang berwarna ungu, tetapi pedang itu belum memiliki aura sekuat pedang terhormat tingkat tinggi. Tanyun tidak peduli dengan hal itu, karena Tanyun tahu setelah memisahkan 11 atribut pedang dan melakukan perjanjian darah, sehingga pedang itu mengenali Tanyun sebagai tuannya, maka pedang itu akan memicu kesengsaraan surgawi. Setelah pedang itu melewati kesengsaraan surgawi, pedang itu akan mendapatkan roh dan kecerdasannya sendiri. Sejauh ini, Tanyun telah memasuki gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi selama 114 tahun. 61 tahun tersisa di dalam gulungan. Pada saat ini, Tanyun mulai memisahkan atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Tiba-tiba, pedang yang tergantung di udara mulai bergetar hebat. Tanyun berkata, "Perjanjian darah." Setelah Tanyun menggigit jari telunjuknya, setetes darah memasuki pedang. Tanyun merasakan hubungan antara dirinya dan pedang itu. Pada saat ini, di luar gulungan, tepatnya di lapangan berjasa, tiba-tiba ada awan gelap dan angin yang kencang. Kesengsaraan surgawi ini berupa awan gelap seperti naga raksasa. Para murid yang berada di lapangan berjasa, mereka berteriak, "Gawat, ada kesengsaraan surgawi. Ayo kita lari dari sini." Lebih dari 2000 murid menjadi panik dan menginjak pedang terbang untuk melarikan diri mencari tempat yang aman. Setelah beberapa napas, hanya tersisa Dan Tai Long serta Huang Fuyu atau Dante Xianer
yang berpakaian seperti pria di lapangan berjasa. Huang Fuyu sudah menyentuh penghalang alam jiwa ilahi tingkat pertama sebelum dia memasuki gulungan ruang dan waktu. Huang Fuyu menghabiskan 50 tahun di dalam gulungan. Dia berlatih teknik latihan yang diberikan oleh Tan Yun. Dia sudah menguasai 2 sayap cahaya suci ke tingkat teratas. Jika dia ingin berlatih 4 sayap, dia perlu menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama. Pada saat yang sama, Huang Fuyu juga menyelesaikan tahap ketiga dari teknik 10.000 pedang kuno. Teknik pedang itu dibagi menjadi 32 tahap. Teknik ini hanya bisa dilatih seiring meningkatnya ranah seseorang. Hanya ketika Huang Fuyu dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat pertama, dia dapat berlatih tahap keempat. Pada saat ini, Dan Tai Long serta Huang Fuyu menatap ke langit. Mereka berdua melihat kesengsaraan surgawi yang seperti naga yang besar. Huang Fuyu berkata, "Paman kakek, kesengsaraan surgawi macam apa ini? Apakah ada yang menerobos ke alam jiwa ilahi?" Dan Tai Long mengerutkan kening dan berkata, "Sianer, ini bukan kesengsaraan surgawi karena seseorang dipromosikan ke alam jiwa ilahi, tetapi ada yang membuat senjata subsuci." Huang Fuyu berkata dengan kaget, "Apa? Senjata subsuci?" Dan Tai Long berkata, "Sianer, kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dalam teknik pil dan senjata, jika seseorang membuat pil atau senjata subsuci, maka akan memicu kesengsaraan surgawi. Contoh lainnya, jika kamu memiliki senjata harta karun tingkat tinggi, lalu senjata itu diperkuat menjadi senjata sub terhormat tingkat rendah, maka juga akan terjadi kesengsaraan surgawi, tetapi tidak sedahsyat kesengsaraan surgawi dari senjata subsuci." Mendengarkan hal itu, Huang Fuyu mengangguk seolah-olah dia mengerti. Lalu dia berkata, "Paman kakek, apakah ada perbedaan antara kesengsaraan surgawi karena pil dan senjata, serta kesengsaraan surgawi karena seseorang menerobos ranah?" Dan Tai Long berkata, "Tentu saja ada. Sianer, kamu harus ingat bahwa para kultivator menyerap energi langit dan bumi. Jadi setiap kali seorang kultivator menerobos ranah, akan ada ujian dari langit bagi kami para kultivator. Jika kamu berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, ranah kamu akan ditingkatkan. Jika kamu gagal, kamu akan mengalami kecacatan fisik atau bahkan jiwamu menjadi hancur. Untuk senjata dan pil itu berbeda, karena setelah menyelesaikan kesengsaraan surgawi, roh yang berada di dalam senjata atau pil akan berbentuk seperti manusia. Tapi jika gagal, roh dalam senjata atau pil akan musnah." Setelah mendengarkan hal itu, Huang Fuyu tampak penasaran dan berkata, "Paman kakek, mengapa ada kesengsaraan surgawi yang berbeda-beda untuk para kultivator serta senjata dan pil? Apakah itu tergantung ranah seseorang atau peringkat senjata dan pil?" Dan Tai Long berkata, "Sianer, paman kakek bukanlah dewa, jadi paman kakek tidak tahu. Mungkin saja kesengsaraan surgawi dikendalikan oleh hukum surga." Huang Fuyu menghela napas dan berkata, "Paman kakek, di divisi berjasa tidak ada master senjata suci ataupun alkemi suci. Jadi tidak mungkin di divisi berjasa ada yang bisa membuat pil subsuci ataupun senjata subsuci. Lalu dari mana datangnya kesengsaraan surgawi ini?" Mendengarkan hal itu, Dan Tai Long menjadi kebingungan. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba dia menjadi sangat gembira. Pada saat berikutnya, Tan Yun menginjak pedang terbang. Dia memegang pedang berwarna ungu di tangan kanannya. Dia terbang keluar dari gulungan ruang dan waktu dan melesat ke ujung langit. Saat Tan Yun melesat, tiba-tiba awan hitam yang berada di lapangan berjasa mengikuti Tan Yun. Tubuh Dan Tai Long bergetar. Lalu dia berkata,
Sianer, pedang di tangan bocah bau ini yang menyebabkan kesengsaraan surgawi. Ini sungguh gila. Anak ini sudah menjadi master senjata suci. Ini luar biasa. Mendengarkan hal itu, hati Huang Fuyu terguncang. Lalu dia berkata, "Ayah memberitahuku bahwa Tanyun adalah master senjata terhormat tingkat suci, alkemis terhormat tingkat suci, master formasi terhormat tingkat suci, master jimat terhormat tingkat suci. Apakah sekarang Tanyun telah dipromosikan menjadi master senjata suci tingkat rendah, lalu membuat senjata sub suci tingkat rendah?" Dan Tai Long berkata dengan penuh semangat, "Sianer, kamu tetaplah di sini. Aku akan pergi dan melihat pedang apa yang dibuat oleh anak ini." Huang Fuyu berkata, "Paman kakek, aku juga ingin ikut. Kamu bawalah aku. Selain itu, jangan panggil aku Sianer, tapi UR." Dan Tai Long meraih tangan Huang Fuyu dan melesat ke ujung langit. Pada saat ini, lebih dari 2000 murid yang telah melarikan diri sebelumnya. Mereka melihat Tanyun, lalu mereka mengikuti Tanyun dengan menaiki perahu roh harta karun tingkat tinggi. 1 jam kemudian, setelah Tanyun terbang 42.000 mil, Tanyun tiba-tiba berhenti dan melayang di sebuah puncak yang tinggi. Alasan mengapa Tanyun berlari sejauh ini karena dia khawatir kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh pedang buatannya akan menghancurkan banyak lembah dan melukai para murid. Pada saat ini, Tanyun berada di 500 mil jauhnya dari tepi lembah awan es. Tanyun ingin melesat lebih jauh, tetapi itu sudah terlambat karena kesengsaraan surgawi tiba-tiba datang. Segera setelah itu, kekuatan spiritual berwarna emas setebal 30 kaki. Itu seperti naga emas melesat ke arah Tanyun. Kesengsaraan surgawi yang berbentuk naga emas itu sangat besar. Jika menghantam Tanyun, maka Tanyun dipastikan bisa mati seketika. Tanyun yang menginjak pedang terbang, dia menjatuhkan pedang terhormat tingkat tinggi yang baru saja dibuatnya di antara dua puncak gunung. Kemudian, dia menyimpan pedang terbang miliknya dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Pada saat ini, jika dilihat dari kejauhan, akan terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ketika semua orang menjadi panik, sosok Tanyun melintas dan menghilang. Detik berikutnya, Tanyun telah melintasi jarak 2000 kaki, yang setara dengan jarak 12 mil. Tanyun yang diselimuti kekuatan spiritual mencoba dengan mati-matian menghindari kesengsaraan surgawi yang berbentuk naga emas. Meskipun Tanyun dapat menghindari serangan mematikan naga emas, tetapi dia tetap terkena serangan naga emas. Organ internal Tanyun tampaknya telah bergeser. Darah menyembur dari mulutnya, dan Tanyun dengan cepat jatuh ke bawah gunung seperti meteor. Segera, kesengsaraan surgawi yang berbentuk naga emas melesat dan menelan Tanyun. Huang Fuyu berkata, "Tidak, saudara Tan." Air mata Huang Fuyu seperti air mancur. Dia mengeluarkan tangisan kesedihan. Pada saat ini, dia mengingat kejadian di mana dia akan diserang oleh Sensuzen beberapa tahun yang lalu. Tetapi Tanyun memeluk dirinya supaya tidak terluka. Lebih dari 2000 murid berteriak dengan kesedihan. Tanpa pikir panjang, Huang Fuyu menginjak pedang terbang dan terbang menuju kesengsaraan surgawi berbentuk naga emas. Dan Tai Long berkata, "Apakah kamu gila? Ayo cepat kembali bersamaku." Sosok dan Tai Long melesat dan meraih tangan Huang Fuyu. Huang Fuyu berkata sambil menangis, "Paman kakek, lepaskan aku akan menyelamatkannya." Dan Tai Long berkata dengan keras, "Karena itu adalah senjata subsuci yang disempurnakan oleh Tanyun, maka Tanyun harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Jika orang luar menerobos masuk saat Tanyun menghadapi kesengsaraan surgawi,
hukum surga akan menganggapnya sebagai provokasi. Pada saat itu, kekuatan kesengsaraan surgawi akan meningkat secara drastis. Mungkin Tanyun tetap bisa selamat sekarang ini, tetapi begitu kamu masuk ke area kesengsaraan surgawi, kamu tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga akan membuat kesengsaraan surgawi menjadi lebih kuat. Alhasil, Tanyun akan mati saat menghadapi kesengsaraan surgawi yang telah menjadi lebih kuat. Mendengarkan hal itu, Huang Fuyu bergetar sambil menatap ke arah kesengsaraan surgawi. Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membanggongkan bukan? Buat kalian nih yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.